Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini Ibu akan membahas mengenai bab 2, yaitu meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan. Sekarang mari sama-sama kita buka surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 24 yang kemarin kalian sudah tulis. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul kundusus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Huwallahul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Mari kita lanjutkan dengan arti dari surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 24 yang tadi kita baca. Huwallahul ladzi, dialah Allah yang la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Alimul ghaibi wasyahadah, Allah mengetahui yang nyata dan yang tidak nyata. Huwar rahmanur rahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Huwallahul ladzi la ilaha illahu, dialah Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Al-Malikul Quddus, Raja yang maha suci. As-Salam, yang maha menyelamatkan. Al-Mu'min, yang maha memberi keamanan. Al-Muhaimin, yang maha memelihara. Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Jabbar, yang maha kuasa. Al-Mutakabbir, yang maha agung. Subhanallahi amma yusrikun, maha suci Allah yang tidak ada sekutu dengannya. Huwallahul bari, Allah lah yang maha mengadakan. Al-musawwir, yang maha membentuk. Lahul asmaul husna, bagi Allah ada nama-nama yang baik. Yusabbihu lahu ma fis samawati, semua yang di langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Wa huwal azizul hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Berikut penjelasan dari surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Huwallahul ladzi, dialah Allah yang la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bahwa dalam surat Al-Hasyr ayat 22 ini yang pertama kali ingin disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya adalah bahwa Allah itu Esa. Ini mengenai akidah, ketauhidan kita, keyakinan kita kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Karena itulah salah satu kunci untuk masuk surga adalah dengan kita sering-sering mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Lalu lanjutan ayat itu yang kedua adalah alimul ghaibi wasyahadah.
Allah mengetahui yang gaib dan yang syahadah, yang tidak nyata dan yang nyata. Apa saja yang tidak nyata? Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi malaikat, apalagi setan, apalagi jin, ya, surga juga neraka. Selanjutnya wasyahadah, yang nyata. Contohnya apa? Kita manusia. Lalu apalagi binatang, apalagi tumbuh-tumbuhan, alam semesta ini. Jadi yang bisa kita lihat secara kasat mata itu namanya syahadah, nyata, ya. Jadi kalau Allah semua bisa tahu, kalau manusia hanya yang ini, yang syahadah. Itu ya. Lalu lanjutannya, Huwar Rahmanur Rahim. Allah lah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman artinya pengasih, Ar-Rahim artinya penyayang. Mengenai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ada 100 yang dimiliki oleh Allah yang diberikan kepada manusia, 1 diberikannya di dunia, dan yang 99 nanti itu yang di akhirat. Nah, yang 1 inilah yang di dunia yang kita rasakan, yang bisa kita lihat bagaimana adanya kasih sayang seorang anak kepada ibunya, atau seorang ibu kepada anaknya, atau seekor hewan, misalnya harimau. Bisa kita tahu bahwa harimau itu adalah binatang yang buas. Tetapi ketika dia melihat anaknya ada di bawah kakinya, ketika dia terbangun, dia tidak akan menginjak anaknya. Dia akan menggeser kakinya. Itulah yang namanya rahmat Allah, diberikan rasa kasih sayang di hatinya. Ya, jadi itu termasuk rahmat Allah. Karena itulah ketika manusia mendapatkan rahmat dari Allah, merasa tidak cukup dan tidak cukup. Kenapa? Karena hanya 1. Dari yang 1 itu dibagi untuk miliaran orang dan hewan-hewan. Sementara yang sisanya nanti di surga. Ya. Lalu lanjutnya Ar-Rahim. Ar-Rahim ini biasanya digandengkan dengan Ar-Rahman. Mengenai Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, ada salah satu hadis yang menjelaskan mengenai Rahman atau kasih sayang Allah, bahwa suatu ketika Rasulullah lewat bersama Abdullah bin Ja'far ke negeri yang ditinggali oleh kaum Ansor. Lalu Rasulullah berdiam sejenak, dan tak lama dia melihat di situ ada seekor unta. Nah, unta itu begitu melihat Rasulullah, langsung dia menangis. Lalu Rasulullah menghampiri dan dia bertanya, pemiliknya siapa ini? Kok menangis ini unta? Tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki dan mengatakan bahwa dia adalah pemilik daripada unta tersebut. Lalu apa yang dibilang oleh Rasulullah kepada pemilik unta itu? Bahwa unta itu menangis karena merasa badannya letih, capek. Jadi dia diberikan oleh majikannya ini beban yang berat di punggungnya. Jadi tidak ada istirahat yang cukup dan diberikan beban juga berat. Lalu Rasulullah mengingatkan, tidak boleh seperti itu. Walaupun kepada hewan harus ada sifat Rahman dan Rahim, rasa kasih sayang. Bahwa hewan juga makhluk Allah, ada rasa lelah. Tidak boleh diberikan beban yang berlebihan. Gitu. Jadi Rasulullah memberikan nasihat, tidak takutkah engkau kepada Allah? Kalau Allah murka, maka hewan ini bisa berdoa. Karena apa? Hewan ini pun sama seperti kita, bertasbih, menyebut dan mensucikan nama Allah. Jadi jangan sampai kita lupa berzikir kepada Allah, karena hewan pun berzikir. Jadi di sini Rasulullah mengatakan bahwa pada hewan saja harus ada sifat Rahman dan Rahim. Gitu. Kita lanjutkan dengan surat Al-Hasr ayat 23-nya. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Ini ada penegasan ulang dari ayat 22. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi penegasan ulang mengenai keesaan. Jangan sampai kita meminta selain kepada Allah. Jangan sampai kita menyembah selain kepada Allah. Ya, jadi pentauhidan, akidah kita dimantapkan lagi di surat Al-Hasr ayat ke-23. Lalu lanjutannya, Al-Malikul Quddus, Allah yang merajai. Kalau kita di rumah rajanya ada, di sekolah ada rajanya, di masyarakat ada rajanya, di negara kita pun ada rajanya, yaitu presiden.
Nanti di hari kiamat ada raja kita. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sering kita baca pada saat membaca surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Raja nanti di hari pembalasan. Raja nanti di yaumil akhir. Lanjutnya, Al-Qudus, yang maha suci. Bahwa hanya Allah lah yang maha suci. Tidak ada yang lain. Ya, lalu lanjutnya, Assalam, hanya Allah yang maha memberi keselamatan pada kita, baik itu di dunia apalagi nanti di akhirat. Al-Mu'min, bahwa Allah lah yang memberikan kita rasa aman. Dalam jiwa manusia itu ada perasaan merasa ada rasa takut, apalagi ketika dia sendiri. Apalagi kalau kamu yang pernah misalnya pergi naik kapal laut, kapal feri di tengah laut, misalnya kamu dalam keadaan sendiri di situ, kamu melihat ombak yang begitu besar, di saat itulah kamu begitu sangat butuh. Bagaimana jika tahu-tahu di tengah lautan itu terjatuh? Siapa yang bisa menyelamatkan kalau bukan Allah? Atau kalau yang gak pernah naik pesawat terbang, saat baru naik, dia akan merasakan begitu jauh sepertinya hidup ini. Bahwa dia memerlukan yang maha mukmin, yang maha memberi keamanan. Jadi rasa tenang, rasa bahagia kita itu karena Allah memiliki sifat mukmin. Lanjutnya, Al-Muhaimin, yang maha memelihara. Yang memelihara kita di dunia dan akhirat adalah Allah. Jangankan di dunia, ketika kita di dalam kandungan orang tua kita, itu yang memelihara Allah. Dari masih di dalam kandungan sudah dipelihara oleh Allah. Tidak usah mesen apa-apa, pasti dapat makanan, pasti dapat minuman, pasti dikasih bernapas. Jadi dari masih dalam kandungan pun kita sudah diberikan pemeliharaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutnya, Al-Aziz, Allah maha perkasa. Yang maha perkasa hanya Allah. Lanjutnya, Al-Jabar, Allah maha kuasa. Al-Mutakabir, Allah maha agung. Ini Al-Mutakabir sering kita membacanya pada saat sholat. Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Atau pada saat hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, sering yang istilahnya kita mendengar takbiran, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bahwa kita mengagungkan Allah, bahwa hanya Allah yang maha besar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Lanjutnya, Subhanallahi amma yusrikun, maha suci Allah yang tidak ada satupun yang menyekutukan. Artinya apa? Tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Selanjutnya yaitu surat Al-Hasr ayat 24. Huwal bari'ul musawwiru, huwallahu, dialah Allah Al-Bari, yang maha mengadakan. Bahwa adanya langit, adanya bumi itu adalah kehendak Allah. Adanya alam semesta ini adalah kehendak Allah. Adanya kita di dunia pun karena kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, maka kita tidak akan ada. Itu yang namanya Bari, maha mengadakan. Lanjut, Al-Musawwir, yang maha membentuk rupa. Apapun bentuknya permukaan bumi ini, seperti itulah sudah ditetapkan Allah musawwirnya, bentuknya. Seperti apapun bentuk rupa kita pun sama, musawwir, Allah yang membentuknya. Lahul asmaul husna, bagi Allah asmaul husna. Asma ini berasal dari kata-kata isim. Isim artinya apa, Bu? Nama. Berarti kalau asma itu jamak. Jamak itu artinya banyak. Nama-nama. Husna. Husna itu artinya baik. Berarti kalau lahul asmaul husna, bagi Allah itu ada nama-nama yang baik. Bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang banyak.
bukan hanya satu, tapi yang wajib kita ketahui itu ada 99. Sekarang coba kalian angkat kedua tangan kalian yang kanan dan yang kiri seperti ini. Mulai dari yang kanan. Jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, dan jempol. Ini kalau kamu membayangkan huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran, ini adalah huruf alif, lam, dan ha. Ini jempolnya agak ditekuk sedikit. Itu akan membentuk huruf Allah. Bahwa dari tangan kita saja yang kanan kita mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita lihat yang kiri seperti ini. Kelingking, jari manis, telunjuk, jari tengah, telunjuk, dan jempol. Sama, yaitu Allah. Ya, jadi sama. Jadi ini dari tangan kita bahwa pengakuan kita bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Lalu sekarang kamu lihat, dibalik lagi yang kanan. Nih, kamu lihat tangan kamu yang kanan, itu ada angka 18. Ada angka 1 kalau bahasa Arabnya ya, 1 dan 8. Ini 18 di tangan kanan. Lalu lihat yang kiri, ada angka 81. Bahwa kita mengakui adanya Allah memiliki 99 nama, yaitu nama-nama yang baik. Lalu nama-nama yang baik ini dijelaskan dalam surat Al-Hasr ayat 24. Lahul asmaul husna. Bahwa bagi Allah itu ada nama-nama yang baik. Sebaiknya kita menghafalnya. Dalam suatu hadis itu Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang menghafal Asmaul Husna itu akan masuk surga. Tapi bukan berarti hanya menghafal saja, tapi dengan cara juga memahami artinya dan juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena harapannya dengan seseorang mengamalkan apa yang ada dalam nama Allah akan mendapatkan keberkahan baik itu di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Ma fis samawati, apa-apa yang di langit, wal ardi dan bumi, yusabbihu, bertasbih, mensucikan nama Allah. Wahuwal azizul hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi demikianlah kandungan surat Al-Hasr ayat 22 sampai 24. Bagaimana caranya kita mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari agar mencapai ridho Allah sehingga kita bisa bahagia baik itu di dunia terlebih lagi nanti di akhirat. Demikian dari Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.